Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi tentang memahami globalisasi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian globalisasi. Apa sih itu globalisasi? Nah, globalisasi adalah proses terhubungnya berbagai masyarakat di dunia melalui interaksi, komunikasi, dan pertukaran barang, jasa, informasi, dan budaya tanpa terhalang batas geografis. Jadi, globalisasi itu membuat hubungan antar negara menjadi semakin mudah dan cepat. Berikutnya adalah sejarah globalisasi singkat. Pada slide ini dijelaskan bahwa globalisasi telah dimulai sejak zaman kuno melalui jalur perdagangan, misalnya melalui jalur sutra sebagai jalur perdagangan antar negara. Namun, globalisasi berkembang semakin pesat setelah revolusi industri, ketika teknologi mesin, transportasi, dan komunikasi mulai muncul. Nah, sejak saat itu, hubungan antar negara menjadi semakin luas dan mudah. Ciri-ciri globalisasi. Nah, pada slide ini ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa globalisasi itu sedang terjadi di dunia. Kita ulas satu persatu ya. Yang pertama, meningkatnya perdagangan global. Nah, artinya barang dari berbagai negara semakin mudah masuk ke negara lain. Misalnya dari negara Indonesia masuk ke negara lain. Dan proses jual beli antar negara semakin sering terjadi. Oke, yang kedua, meningkatnya aliran modal internasional. Nah, ini berarti investasi atau perputaran uang antar negara menjadi lebih cepat dan luas. Misalnya perusahaan luar negeri menanamkan modal di negara lain. Yang ketiga, meningkatnya pertukaran budaya. Contohnya itu musik, makanan, pakaian, atau kebiasaan dari satu negara yang dapat dengan mudah dikenal dan diadopsi oleh negara lain. Misalnya tuh musik dari Korea, K-pop yang sekarang orang-orang Indonesia itu suka, banyak yang suka dengan K-pop, drama Korea, Dracin, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah meningkatnya perjalanan dan turisme lintas negara. Banyak orang kini lebih mudah berpergian ke negara lain untuk liburan, bekerja, atau belajar karena transportasi dan akses informasi itu semakin maju. Banyak nih warga Indonesia yang bekerja di Korea, Malaysia, Jepang tentunya, banyak sekali tuh di Jepang. Nah, warga negara asing juga banyak nih yang liburan ke Indonesia, seperti berkunjung ke pantai-pantai di Pantai Bali, Lombok, Raja Ampat, karena lintas transportasi dan akses informasi sekarang itu semakin maju. Nah, jadi semua hal ini menunjukkan bahwa hubungan antar negara makin terbuka dan saling terhubung. Baik, selanjutnya adalah dampak positif globalisasi. Nah, pada slide ini ada 3 dampak utama yang bisa kita rasakan. Yang pertama adalah meningkatkan pengetahuan tentang tata nilai sosial budaya. Nah, artinya kita bisa mengenal kebiasaan, tradisi, dan budaya dari berbagai negara. Hal ini membuat kita lebih terbuka dan memahami perbedaan yang ada di dunia. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan tentang cara hidup dan pola pikir yang baik. Misalnya, kita bisa belajar gaya hidup sehat, cara bekerja yang efektif, atau cara berpikir maju dari negara lain yang berkembang. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan pengetahuan tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui globalisasi ini, kita lebih cepat
cepat mengetahui perkembangan teknologi baru, inovasi, serta kemajuan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Jadi, globalisasi tidak hanya memperluas wawasan, tapi juga membantu kita berkembang menjadi lebih modern dan terbuka. Selanjutnya adalah dampak negatif globalisasi. Yuk kita simak bersama-sama. Yang pertama adalah mulai lunturnya nilai budaya. Jadi globalisasi itu bisa membuat budaya kita mulai terlupakan. Misalnya anak-anak jadi lebih suka budaya luar daripada budaya Indonesia. Yang kedua, perubahan gaya hidup. Gaya hidup kita juga bisa berubah. Contohnya, anak-anak lebih suka bermain gadget daripada bermain di luar bersama teman-temannya. Yang ketiga adalah eksploitasi sumber daya alam. Alam kita bisa rusak karena diambil terus-menerus, seperti hutan ditebang dan tambak digali terlalu banyak. Yang keempat, hilangnya nilai agama. Kita bisa lupa berdoa dan berbuat baik kalau terlalu sibuk dengan dunia digital. Jadi, walaupun globalisasi itu seru, kita tetap harus menjaga budaya, alam, dan selalu berbuat baik ya teman-teman. Baik teman-teman, kita akan masuk ke sikap bijak menghadapi globalisasi. Nah, globalisasi harus disikapi secara kritis dan bijak dengan tetap menjaga jati diri bangsa, memanfaatkan teknologi secara positif, dan menyeleksi budaya asing yang masuk. Nah, kita harus pintar memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Yang tidak baik, kita juga harus tetap bangga dengan budaya Indonesia. Kita bisa menggunakan handphone dan internet untuk hal yang positif, seperti belajar dan mencari informasi. Jika ada budaya dari luar, kita boleh mengenalnya, tetapi kita tidak boleh melupakan budaya kita sendiri. Jadi, yuk kita jadi anak yang cerdas dan bijak dalam menggunakan teknologi dan mengikuti perkembangan zaman. Kita dapat menyimpulkan bahwa globalisasi adalah proses keterhubungan antar negara yang didorong teknologi, membawa peluang dan tantangan, serta perlu disikapi bijak agar tidak menghilangkan jati diri dan menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak, tetap mencintai budaya Indonesia, dan memilih hal yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik teman-teman, dari pembelajaran kita hari ini, terima kasih sudah belajar bersama. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.